hanya di Sriwijaya TV. Semua pencapaian berawal dari tantangan. Apa kamu menyerah? Atau ambil pilihan tepat? Karena kadang hal kecil beri makna lebih. Baru dan Hilmag 16 dan Filter 12. Great taste in all sizes. Penutupan bursa transfer putaran kedua kompetisi Liga 2 Sriwijaya FC mendaftarkan 7 pemain baru dengan tambahan. Amunisi baru ini membuat komposisi tim saat ini merata karena diisi dengan pemain berpengalaman di setiap tim. Penutupan bursa transfer putaran kedua kompetisi Liga 2, Sriwijaya FC mendaftarkan 7 pemain baru, yakni Hendra Ridwan, Zulkifli Syukur, Yohanes Nabar, Henry Satriadi, Ferry Rotinsulu, Bobby Satria, dan Nereus Alom sebagai pemain baru. Kashartadi, pelatih Sriwijaya FC, mengatakan dengan tambahan amunisi baru ini membuat komposisi tim saat ini merata karena diisi dengan pemain berpengalaman di setiap lini, terutama di lini belakang yang cukup rawan pasca hengkangnya Bruno Kasmir. Sriwijaya FC kesulitan mencari pengganti. Dengan maksudnya Bobby Satria, persoalan ini dapat segera teratasi. Jadi kita masih ada penambahan kemarin, mungkin ada Bobby Satria ya terakhir. Mudah-mudahan nanti Bobby sudah langsung bisa adaptasi dengan tim, karena ya untuk kedatangan Bobby Satria itu memang kita sangat butuh di posisi itu, karena di posisi sekarang baru ada Amrizal dan Rahmat Juliandri itu, jadi kita beruntung sekali kita bisa mendapatkan Bobby Satria. Dengan hadirnya nama Ferry Rotinsulu yang menjabat sebagai pelatih kiper juga dapat memberikan rasa aman para pemain belakang. Bersama 2 kiper lainnya, Ferry akan berjuang bersama Sriwijaya FC agar dapat lolos ke Liga 1 musim depan. Tim Liputan Sriwijaya TV. Sobat Go, beralih ke olahraga lainnya, dalam rangka mempersiapkan 5 kejuaraan internasional tahun 2019, tim bowling Indonesia menggelar pemusatan latihan nasional di venue bowling Komplek Olahraga Jakabaring, Palembang. Dalam rangka mempersiapkan 5 kejuaraan internasional yang sudah di depan mata, tim bowling Indonesia menggelar pemusatan latihan nasional di venue bowling Komplek Olahraga Jakabaring, Palembang. Hal ini disampaikan pelatih kepala bowling Indonesia Gatot Arya Nugroho. Tim bowling Platnas di Palembang saat ini sedang beradaptasi dengan venue agar lebih maksimal saat kejuaraan dunia pada November nanti, di mana Indonesia khususnya kota Palembang akan menjadi tuan rumah. Pelatnas juga akan diarahkan ke 5 kejuaraan internasional, yakni World Women Championship di Las Vegas, PBA WBT World Bowling Tour di Bangkok, ASEAN Tenpin Bowling Championship di Kuwait, Kubika AMF Bowling World Cup di Palembang pada 16 hingga 24 November 2019, serta SEA Games 2019 di Filipina pada Desember mendatang. Dari kelima kejuaraan tersebut, pihaknya sementara memfokuskan pemain pada World Women yang akan digelar di Las Vegas 22 Agustus mendatang. Namun 4 kejuaraan lain tetap akan dimaksimalkan, terutama Kubika AMF Bowling World Cup lantaran berstatus tuan rumah. Ya, persiapan sudah hampir 100% ya. Jadi direncanakan untuk World Women yang di Las Vegas itu mereka berangkat tanggal 20. Jadi kami di sini berlatih dengan oiling hampir mirip-mirip sesuai yang akan dipakai di Las Vegas. Untuk atlet dari kita sendiri Pak seperti apa? Atlet nanti 6 putri yang berangkat, saya lihat sih dari persiapan mereka sih sudah matang. Pasti juga kami punya target karena World Women terakhir kami mendapatkan 20.
Ditambahkannya, rencananya pelatnas bowling akan tetap di Palembang hingga keberangkatan SEA Games Filipina November-Desember 2019. Tim Liputan, Sriwijaya TV. Ingin sedikit berkeringat dan mencoba yang seru-seru di akhir pekan ini? Sobat Go bisa mencoba bermain bowling di Sinarmas Bowling Center venue Jakabaring Sport City Palembang. Ingin sedikit berkeringat dan mencoba yang seru-seru akhir pekan ini? Coba main bowling yuk di Sinarmas Bowling Center Venue Jakabaring Sport City Palembang. Disinilah arena bermain bola gelinding yang nyaman dengan interior yang menarik. Bila pengunjung masuk ke dalam arena, para pengunjung akan dimanjakan dengan interior modern dan cantik, serta disuguhkan belasan line atau garis permainan yang bisa digunakan. Tak perlu lagi khawatir apabila belum mahir bermain bowling. Di sini, pengunjung dapat memilih jenis bola berdasarkan angka, mulai dari 5, 6, 7, hingga angka belasan. Semakin besar angkanya, semakin berat bolanya, hanya tinggal disesuaikan dengan kemampuan pemain. Di setiap bolanya ada 3 lubang untuk meletakkan jari, ada 2 di atas dan 1 di bawahnya. Bagian bawah masukkan ibu jari, sedangkan yang 2 di atas masukkan jari tunjuk dan tengah. Monica, salah satu pengunjung, mengatakan sangat antusias dengan kehadiran tempat latihan bowling ini. Ia pun sengaja menghabiskan akhir pekan bersama keluarga tercinta dengan mendatangi venue yang baru genap 1 tahun tersebut. Walaupun harganya kurang bersahabat bagi kantong mahasiswa, ia mengungkapkan sangat nyaman dengan fasilitas yang disediakan. Liburan sih di Palembang, terus pengen gue nyobain bowling yang di sini. Biasanya kan bowlingnya di Solo, di Bengawan. Terus pengen nyobain yang bowling di Jakabaring, kan katanya udah standar internasional. Dan pengen aja. Bagus ya tempatnya daripada bowling yang pernah aku cobain. Cuman mungkin tarifnya agak mahal untuk para mahasiswa aku sih. Sebelumnya sudah. Tim Liputan, Sriwijaya TV. Pemirsa, pemberian bonus Parprov 2019 akan diatur dalam Pergub. Jangan kemana-mana, tetap di Go. Semua pencapaian berawal dari tantangan. Apa kamu menyerah? Atau ambil pilihan tepat? Karena kadang hal kecil beri makna lebih. Baru Dunhill Malt 16 dan Filter 12. Great taste in all sizes. Saksikan keseruan tim Celimpungan mengeksplorasi keindahan, keunikan, keberagaman, serta budaya di suatu daerah. Celimpungan, celingak-celinguk kampung Anda. Setiap minggu pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Sriwijaya TV. Sejenak sambil bernostalgia bersama di program musik lagu lama setiap hari Rabu jam 9 malam. Dan kamu juga bisa streaming di aplikasi Sriwijaya TV yang sudah tersedia di Google Play Store.
Nikmati waktu istirahat Anda dengan berita-berita ringan seperti tradisi, kuliner, serba-serbi, dan tempat menarik yang ada di bumi Sriwijaya. Hanya di Cerita Sriwijaya, Jumat 19.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Sriwijaya TV. Buah duku dimakan cumi. Kasar sama Susi. Kalau kamu nanti ngok aksi kami. Ayo nonton komedi kosan mancing di Sriwijaya TV. Saksikan siaran langsung Program Kosan Mancing setiap hari Kamis jam 7 malam hanya di Sriwijaya TV. Halo, halo, halo. Untuk kawan-kawan yang senang menggambar, nulis puisi dan pantun, bisa kirim karyanya ke sini. Syaratnya karya yang terpilih age tayang di program Si Bedul dan dapat bingkisan dari Bedul. Saksi ke Si Bedul setiap hari Jumat jam 4 sore cuma di Sriwijaya TV. Dadah. Halo Bro and Sis, lo jangan lupa ya, saksiin Berita Siru setiap hari Minggu jam 9 malam di Sriwijaya TV. Jangan sirunya, ada pecah sipil, nangis lo. Salam, Jekil Joker, Jatarnas Polda Metro Jaya, NKRI 100% harga mati. Merdeka! Semua pencapaian berawal dari tantangan. Apa kamu menyerah? Atau ambil pilihan tepat? Karena kadang hal kecil beri makna lebih. Baru Dunhill Milk 16 dan Filter 12. Great taste in all sizes. Pemirsa, guna mengantisipasi migrasi atlet sebelum pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi 2019, nantinya untuk pemberian bonus medali akan diatur dalam peraturan gubernur. Di dalam pergub tersebut, bonus maksimal yang diberikan untuk medali emas adalah Rp30 juta. Sebagai mitra dari KONI Kota Palembang, Dispora Kota Palembang berupaya agar persiapan Porprov 2019 di Prabu Mulih dapat mencapai target, tentunya dengan melakukan program berkelanjutan untuk para atlet. Ahmad Zazuli, Kadispora Kota Palembang mengatakan setelah menganggarkan 5,3 miliar untuk keperluan atlet di Porprov 2019, pihaknya juga berusaha memberikan bonus bagi atlet yang mendapatkan medali dalam ajang tersebut. Kisaran bonus ini sudah diatur dalam pergub guna mengantisipasi migrasi atlet yang sering terjadi sebelum pelaksanaan Porprov dimulai. Di dalam pergub tersebut, bonus maksimal yang diberikan untuk medali emas adalah Rp30 juta, perak Rp20 juta, dan perunggu Rp10 juta. Berkaitan dengan pembinaan olahraga prestasi
ini disekolahkan tentunya ada kapasitasnya. Jadi kita dengan KONI semuanya bermitra. Jadi apa hal-hal yang tidak yang KONI berkaitan dengan pembinaan atlet, nah kami mungkin dalam ini kemitraan ya. Jadi salah satu bentuk kemitraan itu bagaimana kita atlet itu dengan memberikan penghargaan apabila mereka bisa mendapatkan prestasi yang terbaik di setiap event olahraga. Untuk bonus, jauh ini sebenarnya? Ya, bonus kita mengacu ke peraturan gubernur. Ya, jadi seluruh Sumatera Selatan tidak berbeda. Jadi tidak ada nanti kabupaten kota yang bonusnya itu yang melambung, tidak lagi. Itu sudah diatur oleh Pak. Hal ini kan berkaitan dengan selama ini kan seolah atlet ini menjadi seperti objek yang diperjualbelikan gitu kan. Dan ini sebenarnya tidak baik untuk pembinaan. Kota Palembang menargetkan 10 medali emas di Porprov 2019 dan mempertahankan predikat sebagai juara umum. Tim Liputan Sriwijaya TV. Pemirsa, Go akan kembali minggu depan. Jika Anda memiliki saran, kritik, ataupun informasi seputar acara ini, sampaikan saja melalui kami di www.sriwijayatv.com. Junjung tinggi sportivitas dan dukung terus prestasi olahraga Sumatera Selatan. Ini saat yang ku tunggu.
Dalam perjalanan kali ini, tim Celimpungan mengunjungi salah satu desa yang memiliki keindahan dan keunikan yang mampu memanjakan mata para pengunjung jika mengunjungi desa yang terkenal akan sebutan desa warna-warni dan juga wisata airnya. Desa Burai yang berada di Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Dari kejauhan terlihat susunan rumah warga yang dipenuhi warna-warni dan tampak cantik dipandang mata. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih pemirsa Celimpungan? Semoga hari ini selalu sehat ya. Dan hari ini Emil dan juga tim Celimpungan sedang berada di salah satu desa yang terkenal dengan wisata airnya. Nah, di mana lagi kalau bukan di Desa Burai yang ada di Kecamatan Tanjung Batu di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Pasti penasaran kan bagaimana sih dengan adat istiadat yang ada di sini, dan juga nanti ada keseruan apa aja yang bakal Emil lakukan di sini. Makanya jangan kemana-mana, tetap terus saksikan Celimpungan, celingak-celinguk kampung Anda. Pemirsa Celimpungan, sekarang kalau Emil lihat di belakang Emil ada sesuatu yang kuning-kuning dan juga putih-putih. Apa ya kira-kira? Ini juga kalau lihat udah rapi-rapi dan juga ada keramaian. Nah, pasti penasaran kan? Ini kayaknya mau menampilkan sesuatu deh. Kalau gitu akan coba Emil tanya-tanya dulu sama salah satu dari cewek-cewek ataupun cowok-cowok yang ada di sini. Ayo kita Emil. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam semuanya. Ini Briska sama teman-temannya ini di sini mau ngapain nih hari ini? Kasih tau dong sama pemirsa Celimpungan di rumah. Kami mau menampilkan tarian Bu Umo dari Desa Burai. Oh, jadi mau menampilkan tarian ya? Iya. Ini persiapannya berapa lama nih untuk menampilkan tarian hari ini nih, Briska? Oh, seminggu, 7 hari berarti ya. Nah, kalau gitu kita bakal lihat gimana penampilan dari teman-teman yang ada di Desa Burai ini. Kalau gitu, Emi boleh lihat ya? Iya. Oke deh, kita lihat ya pemirsa gimana tariannya. Setelah melihat penampilan dan sambutan dari masyarakat Desa Burai, tim Celimpungan mampir di salah satu rumah masyarakat yang membuat kemplang khas Desa Burai, Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir.
Assalamualaikum. Ibu. Alhamdulillah. Assalamualaikum, Bu. Assalamualaikum, Ibu. Ini kalau boleh tahu kenalin dulu ya, Bu ya. Ini Emil dari tim Celimpungan Sriwijaya TV. Kita boleh ngobrol-ngobrol, Bu ya. Ibu mulai pertama kali buat kemplang itu kapan, Bu? Tahun 75. Tahun 75. Bayangin pemirsa, dari tahun 1975 Ibu sudah buat kemplang, Bu ya. Di Desa Burai sendiri, masyarakat memiliki berbagai profesi. Salah satunya, masyarakat yang sudah sejak lama membuat kemplang. Hampir di setiap rumah di Desa Burai membuat kemplang yang terbuat dari ikan hasil tangkapan sendiri di sungai yang ada di Desa Burai, Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Dalam proses pembuatan kemplang sendiri, masyarakat Desa Burai bergotong royong untuk menghasilkan kemplang yang berkualitas dan memiliki cita rasa khas dari Desa Burai ini sendiri. Nah, pemirsa Celimpungan, ini adalah contoh dari kemplang yang udah jadi ya, Bu ya. Nah, ini harganya dibanderol seharga Rp15.000. Jadi segini nih 15.000, pemirsa. Assalamualaikum. Ibu. Nah, jadi di sini selain ada kemplang yang terkenal juga, tapi di sini juga terkenal dengan budaya membuat songketnya. Dan inilah dia salah satunya Ibu nih ya. Nah, kalau motif-motifnya sendiri itu ada nama-namanya nggak nih, Bu? Iya, macam-macam. Yang biasanya Ibu buat ada motif apa aja? Rantai melati. Rantai melati. Besaung. Naga besaung. Gantung. Ada banyak ya pokoknya. Cina nama. Oh, banyak ya memangnya. Songket merupakan kain asli khas Sumatera Selatan yang menjadi salah satu cerminan kerajinan serta kekayaan budaya. Tidak bedanya dengan Desa Burai, hampir semua masyarakat di Desa Burai memiliki keahlian dalam membuat songket yang terkenal rumit dalam pembuatannya. Tidak hanya di setiap rumah, tetapi kerajinan songket sudah diajarkan kepada anak-anak di Desa Burai agar kerajinan ini terus terpelihara sampai ke anak cucu. Diangkat lagi. Jayakan terus. Ini. Lingkangnya aja. Kendor ya, pindah kendor. Kendor itu mana? Depan. Maju lagi. Siap. Pemirsa Celimpungan, tim Celimpungan masih akan celingak-celinguk Desa Burai, Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir, dan melihat tradisi, adat istiadat, serta keunikan yang ada di Desa Burai. Jadi tetap di Celimpungan, celingak-celinguk kampung Anda. But do I got to lose
Semua pencapaian berawal dari tantangan. Apa kamu menyerah? Atau ambil pilihan tepat? Karena kadang hal kecil beri makna lebih. Baru Dunhill Mild 16 dan filter 12. Great taste in all sizes. Kangen sama video klip ini? Mau bernostalgia dengan yang ini? Di sini tempat kalian bisa merequest dan bernostalgia dengan klip-klip lawas. Hanya di Album Bingen Setiap Jumat jam 8 malam dan Sabtu jam 9 malam. hanya di Sriwijaya TV. Semua pencapaian berawal dari tantangan. Apa kamu menyerah? Atau ambil pilihan tepat? Karena kadang hal kecil beri makna lebih. Baru Dunhill Mild 16 dan filter 12. Great taste in all sizes. Desa Burai yang memiliki keunikan tidak lepas dari wisata religinya. Salah satunya adalah dengan adanya beberapa makam para tokoh masyarakat yang memiliki pengaruh dalam pembangunan Desa Burai di Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir. Baiklah pemirsa Celimpungan, sekarang Anda sedang berada di salah satu makam tokoh masyarakat yang ada di Dusun Burai ya Pak ya, Dusun Burai yang ada di Kecamatan Tanjung Batu di Kabupaten Ogan Ilir ya. Oh iya Pak ya. Sekarang Anda sedang bersama salah satu tokoh masyarakat juga dengan Bapak siapa Bu? Zarwi Jamil. Bapak Zarwi Jamil. Dengan Bapak Zarwi Jamil. Anda lebih singkat dengan Bapak Zarwi. Zarwi. Dengan Bapak Zarwi. Kalau gitu mungkin Bapak boleh menjelaskan sedikit tentang sejarah dari makam yang ada di sini Bapak. Ya, makam sejarah Tuan Said ini mendengar cerita orang tua-tua dahulu, ya kan? Tidak tahu itu tahun berapa dia ada di sini. Tapi makam ini membawa ilmu agama Islam dan berdagang. Maka terdamparlah di Desa Burai. Maka itu dinamakan Desa Burai. Desa Burai itu namanya, kalau orang tua-tua itu Buri, Tuan Said, pembawa agama Islam, penyebar agama Islam, bahasa berdagang, ya, dengan ilmu, sehingga sampailah di Dusun Burai ini. Berikut zaman banyaklah orang berziarah ke sini, ziarah ke makam-makam ini kan, makam Tuan Said, Darussalam, Bangtawi, Presiden Mato, kan, untuk mendoakan beliau-beliau ini, ya, sambil mereka punya niat untuk sesuatu untuk diri dia. Itu biasanya Pak orang yang datang untuk berziarah ke sini itu dari mana aja? Yang itu terutama itu ya dari Palembang, orang-orang kita juga karena Burai. Yang mayoritas itu orang Kumbring. Orang Kumbring yang paling banyak. Ada juga nanti dari Jogja ada, dari Jakarta ada, ya kan, dari Prabu Muli ada, bahkan sampai luar pulau ya Pak. Iya, luar pulau berziarah ke sini. Nah, terus Pak, kalau ngomongin masalah makam tokoh-tokoh yang ada di sini, khususnya membawa agama Islam Pak ya, itu sebenarnya ada berapa makam sih Pak yang ada di Dusun Burai ini sendiri? Kalau seluruhnya, saya dapat cerita dari orang tua-tua dulu, kurang lebih 12 makam ya, Pak ya. 12 makam. Tapi itu
terdaftar di buku yang diterbitkan itu kurang lebih ada 10. Ada 10. Tapi sebenarnya ada 12 ya, Pak, yang lebih kurang ya. Lebih kurang. Kalau gitu mungkin Emil boleh ini Pak dibimbing, mungkin Emil juga ada sedikit niatan dalam hati. Semoga mungkin bisa diridhoi Allah lah gitu. Mungkin boleh dibimbing sama Bapak ya. Boleh. Untuk berdoa. Kita langsung dimana, dibawa di sini aja, Pak. Nah, pemirsa, tadi Emil sudah baru saja memanjatkan doa, semoga niatan baik dari kita ya Pak ya, akan dijabah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Alamin. Kalau begitu Bapak, terima kasih Emil sudah bisa ngobrol-ngobrol dan tahu sejarahnya. Dan juga dibimbing untuk niatan baiknya. Semoga ya Pak ya, niatan tadi akan dijabah ya. Kalau gitu Emil pamit dulu ya Pak ya. Terima kasih banyak Pak ya. Mari Bapak, terima kasih, maaf sudah ganggu Bapak hari ini. Mari Pak ya. Demi umum. Mari ya Pak. Ya. Setelah berziarah di salah satu makam tokoh masyarakat di Desa Burai ini, Emil mendengar ada rumah masyarakat yang sering dijadikan tempat untuk membuat purun oleh sebagian ibu-ibu yang ada di sini. Assalamualaikum. Wah, banyak mader-mader hari ini ya. Apa kabar Ibu? Emil Ibu, Emil. Nah, duduk, boleh duduk, boleh duduk. Lagi pada ngapain nih Bu? Oh, lagi nyanyi. Kerajinan purun. Nah, pemirsa, kalau tadi Emil udah keliling-keliling juga kan, melihat berbagai keunikan yang ada di sini. Dan sekarang Emil mengunjungi salah satu rumah masyarakat yang di sini katanya digadang-gadang sangat terkenal dengan anyaman purunnya. Benar nggak nih Ibu-ibu? Benar. Oh, siapa yang benar? Semangat gotong royong yang tercermin di desa wisata air ini bukan hanya dari pembuatan kemplang atau songketnya yang terkenal. Sebagian besar ibu-ibu di sini memiliki keahlian dalam membuat kerajinan purun. Kerajinan purun di Desa Burai sendiri terlihat sedikit unik dibandingkan kerajinan purun dari daerah lainnya. Karena kerajinan purun di desa ini sendiri menghasilkan barang-barang yang terlihat indah dipandang mata karena bentuknya dan juga berbagai warna yang dikreasikan oleh masyarakat setempat. Setelah melihat proses pembuatan purun oleh ibu-ibu yang ada di sini, tim celimpungan berkeliling sambil celingak-celinguk kampung yang sebagian besar penduduknya merupakan peternak dan juga petani ini. Pemirsa Celimpungan, tim Celimpungan diundang untuk makan bersama masyarakat di sini dengan makanan khas dari Desa Burai pastinya. Jadi tetap di Celimpungan, celingak-celinguk kampung Anda. Semua pencapaian berawal dari tantangan. Apa kamu menyerah? Atau ambil pilihan tepat? Karena kadang hal kecil beri makna lebih. Baru Dunhill Mark 16 dan Filter 12
Great taste in all sizes. Saksikan aksi konyol mereka dalam Bujang Kelakar setiap Senin pukul 19.30. Pemirsa Celimpungan, setelah celingak-celinguk Desa Burai, rasanya kurang pas kalau tim Celimpungan belum makan makanan khas dari Desa Burai ini sendiri. Nah, ini boleh dong Bu, Emil dikasih tahu kira-kira ada makan apa aja nih untuk makan siang hari ini. Kita agak melipir sini Bu ya. Oke. Oh, ini tadi yang ini ya Bu ya, yang bahan-bahannya udah kita lihat tadi ya Bu ya. Ini jadinya apa nih Bu? Ini kalau Desa Burai, ini gangan gelayanan. Ini sayur gangan. Oh, sayur gangan ya Bu ya. Gangan namanya kalau Desa Burai. Kalau bahasa itu sayur lodeh. Oh, sayur lodeh bahasa ala-alanya. Kalau orangnya Itu sayur gangan. sayur gangan. Gangan-gangan itu jangan beda ya. Nah, Ini dicampur sama dengan rasanya lebih sedap lagi pakai sambal asam campur apa? Oh, cabai, gula merah, asam. Dia lebih kecidak rasanya orang Bandung. lebih sedap pakai ikan asin boleh. Oh. Ikan hasil khas Desa Burai, ikan kecil, ikan pirik namanya. Oh, ikan asin ya, boleh pakai ikan asin kalau mau di cip boleh ya, pakai ikan asin. Atau ini ada lagi? Ini ikan kecil, ikan pirik. Oh, ini ikan kecil namanya? Seluang, kalau bahasa Indonesia itu seluang. Ikan pirik atau ikan seluang ya. Tapi kan seluang lebih kurus-kurus nih Bu. Iya, ini ada yang kurus ada. Oh, ini yang gendut-gendut kenapa nih Bu? Ya, ini ikan unggoy. Oh, Bu ya, unggoy. Oh, ini namanya. Jadi ada dua ikan ya Bu ya. Ini digoreng aja guys. Digoreng. Gitu Bu ya. Nah, jadi penasaran nih pasti ya pemirsa Celimpungan bagaimana dengan cita rasa dari makanan ini. Kalau gitu kita lihat-lihat lagi. Kita cicipin boleh Bu ya? Boleh. Cicipin ya. Keindahan wisata air yang ada di sini, serta keramah tamahan masyarakat Desa Burai, Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir, membuat Emil betah berlama-lama di desa yang penuh warna ini. Ditambah dengan begitu banyaknya yang bisa dipelajari dari masyarakat yang saling menghargai dan juga konsisten dalam melestarikan budaya serta adat istiadat yang ada di sini. Menurut nenek moyang kami, Desa Burai, salah satu desa tertua di Kabupaten Ogan Ilir. Dari zaman kerajaan-kerajaan Sriwijaya, Desa Burai sudah ada. Mata pencaharian Desa Burai, masyarakatnya rata-rata petani, nelayan, dan juga buruh tukang, dan sebagian ada juga PNS dan pegawai-pegawai swasta. Menurut nenek moyang kami, Desa Burai ini sudah terbentuk sangat lama. Bahkan dari kebudayaan Desa Burai ini ada juga kebudayaan tersendiri di Desa Burai ini, terutama tarian khas daerah Burai, yaitu Desa Burai, tarian Baume. Sekarang masih tetap dilestarikan oleh adik-adik muda-mudi Desa Burai. Dan juga kebudayaan-kebudayaan lain, adat istiadat dari adat perkawinan di Desa Burai ini ada salah satu
tradisi mungkin di desa lain tidak ada atau daerah lain tidak ada, yaitu tradisi netak contok. Jadi dua mempelai itu diarak oleh masyarakat mandi ke sungai dan langsung doa, langsung acara-acara